البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عندك يا كاشا اقرأ. طيب، اذكر خمسة من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. Sebutkan 5 orang dari kutab. Kutab jamak dari katib, para penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk baca tulis yang baik, keahlian untuk menulis, ikhwani fillah, termasuk kebaikan yang banyak padanya, apalagi di zaman itu. Oleh karena itulah di antara ilmu yang manusia banyak meremehkan, bahkan sebagian penuntut ilmu meremehkan, tapi memiliki faedah yang akan dipakai terus, yaitu apa? Tentang bagaimana menulis yang baik. Nah, bagaimana menulis yang baik? Penulisan yang baik, penulisan yang sesuai kaidah dan bisa dibaca oleh orang yang membacanya. Tidak harus indah, tapi bagus sesuai kaidah. Tidak membuat kaidah sendiri sehingga ketika datang orang belakangan ingin membaca makhtutatnya bingung. Bahkan penulisnya sendiri terkadang bingung sendiri untuk membaca tulisannya, sehingga enggan untuk membaca catatannya. Tapi kalau seorang mulai dari dasar penulisan sudah bagus, dia senang melihatnya, akan merujuk ke catatannya, itu dia senang. Apalagi kalau disusun. Kenapa ya kawan? Karena namanya menuntut ilmu. Menuntut itu ya mencari, mengumpulkan. Makanya dulu dari nasihat Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, falyakun talabuka lil ilmi tadwinan wa tadwinuka talaban. Hendaknya penuntut ilmu itu talabnya, yaitu ketika dia mencari ilmu, dia juga jadikan sebagai tadwin. Tadwin adalah pengumpulan, sehingga sambil belajar dia sudah memiliki kumpulan faidah. Kumpulan faidah yang dia dapat, sehingga seperti kitab rujukan untuk dia. Dan juga kebalikannya, wa tadwinuka talaban, dan tadwin kamu ketika engkau ingin menyusun suatu karangan, itu juga sebagai bentuk talab, sebagai bentuk pencarian, bukan hanya untuk bisa tampil, bisa masyhur, apalagi cari uang dengan karangannya. Ini yang dicela. Tapi hendaknya ketika menyusun suatu karangan, sesuatu kitab, itu juga talab, yaitu usaha untuk menuntut ilmu, sehingga dia mencari betul mana ketika terjadi khilaf, bukan hanya sekedar copy paste sebagaimana kebanyakan yang para penulis-penulis di zaman ini terjatuh padanya. Bukan untuk tolak, sehingga ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tulis tidak tahu apa isinya, terkadang lupa. Kalau seorang menulis betul-betul memang menulis itu talab, dia mencari, mempelajari, dia akan paham apa yang dia tulis dan menguasainya.
Ini penting ikhwan. Nah, karena permasalahan kitabah penulisan permasalahan yang penting dalam syariat ini, dan salah satu peluang besar dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara peninggalan seseorang yang seandainya Allah berikan keberkahan padanya akan terus-menerus menjadi sumber pahala. Nah, siapakah di antara para penulis-penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekretaris beliau ibaratnya. Ketika turun wahyu, Rasulullah memerintahkan untuk menulis. Wal jawab Ammar ibn al-As radhiyallahu anhu. Wa Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Rawahah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 5 orang dari kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu telah datang dalam riwayat Bukhari. Lima ja'ani Zuhri qala akhbarani Ibnu Sayyaq Ibnu Sabbaq akhbarani Ibnu Sabbaq anna Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana mimman yaktubul wahya qala arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamah wa dzakara al-hadits. Berdasarkan riwayat yang datang dari Az-Zuhri, beliau mengatakan telah menyampaikan kabar kepadaku Ibnu Sabbaq bahwasanya Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, atau bahwasanya Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu yang beliau termasuk di antara orang yang menulis wahyu, mengatakan Abu Bakar telah mengutus kepadaku maqtala ahlil Yamamah. Maqtal isim apa ini? Indak alif maqtal. Ini isim zaman, menunjukkan waktu. Berarti maknanya Zaid bin Thabit mengatakan Abu Bakar telah mengutus seseorang kepadaku pada waktu peperangan Ahli Yamamah. Naam. Kenapa? Karena terbunuh pada peperangan melawan Ahli Yamamah, ya kawan, yaitu para murtadin, orang-orang yang murtad. Terbunuh di situ banyak sekali qurra. Makanya Abu Bakar khawatir kalau sampai tidak dibukukan Al-Quran setelah didatangi oleh Umar tentunya. Kalau saat itu tidak dimulai pembukuan Al-Quran, khawatir para qurra semakin banyak yang wafat. Dan beda menghafal dan menulis. Menghafal itu butuh waktu untuk memasukkan ke hati, sehingga akan hilang bersama dengan kematian pembawanya. Nah, akan hilang dengan kematian pembawanya. Ilmu ya hilang bersama dengan meninggalnya ulama. Kalau seandainya ulama tidak bersemangat untuk membukukan ilmu-ilmu yang ada pada mereka, tentunya akan apa? Akan banyak dari manusia yang terharamkan dari ilmu, yang tidak mampu bertemu ulama dan seterusnya. Yang menjadi inti di sini penetapan bahwasanya Zaid bin Thabit adalah apa? Di antara orang-orang yang menulis ilmu, menulis wahyu. Dan telah kita lewati keutamaan beliau, seorang pemuda yang diberi kecerdasan luar biasa. Dan seorang ikhwanifillah butuh
memiliki apa? Memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, butuh. Nah, untuk dia punya tekad pada perkara-perkara kebaikan yang besar. Jangan menjadi orang yang rendah diri. Bedakan antara rendah hati dan rendah diri. Rendah hati sesuatu yang mulia, karena rendah hati hakikatnya tawadhu. Tapi kalau rendah diri, minderan. Orang seperti ini tidak mampu untuk menyampaikan. Minder sedikit-sedikit, minder tidak bisa. Nah, harus ada diri seorang, aku harus bisa. Apabila itu kebaikan, dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Lima jaa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana al-muslimuna la yanzuruna ila Abi Sufyan wa la yuqa'idunah. Faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabiy Allah thalathun a'tinihinna qala na'am yarhamuka qala 'indi ahsanul arabi wa ajmaluh Ummu Habibah bintu Abi Sufyan uzawwijukaha qala na'am qala wa Muawiyah taj'aluhu katiban baina yadayk qala na'am rawahu Muslim. Berdasarkan riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu kaum muslimin tidak melihat kepada Abu Sufyan dan tidak menempatkan beliau sesuai kedudukannya ketika sebelum masuk Islam di kalangan Quraisy. Dalam artian tidak dihormati seperti ketika Abu Sufyan dihormati oleh orang-orang kufar Quraisy. Kenapa? Karena tentunya ada perasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Abu Sufyan dulu musuh bebuyutan kaum muslimin. Makanya mungkin ketika dia masuk Islam, ya dianggap biasa saja, seperti orang-orang biasa, tidak dimuliakan seperti ibaratnya pemimpin di tengah kaumnya, karena ya dia masuk Islam sebagaimana orang lain masuk Islam. Cuma akhwani fillah, ahlus syaraf, orang yang dulunya mulia di tengah kaumnya, kemudian tidak dianggap. Tentunya terkadang merasa berat, perasaannya berat. Maka Abu Sufyan kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, 3 perkara berikanlah kepadaku perkara tersebut. Bagaimana agar beliau mendapatkan kedudukan sebagai apa? Sebagai penghapus apa-apa yang dulu telah dia lakukan di masa jahiliyah, sehingga dengannya dimuliakan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini juga menunjukkan akhwanifillah jiwa besar Abu Sufyan, ingin bagaimana mendapatkan kemuliaan juga di saat dia telah masuk Islam. Jangan merasa cukup dengan sesuatu yang rendahan. Maka beliau katakan, Nabi menjawab iya. Yang pertama, aku memiliki wanita yang paling cantik dari kalangan Arab, yang paling bagusnya dan paling cantiknya, yaitu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Aku akan menikahkan engkau dengannya. Qala na'am. Maka dikatakan iya. Berarti naik dari orang biasa menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa Muawiyah. Aku memiliki Muawiyah, anak laki-lakinya. Engkau jadikanlah dia sebagai katib, sebagai penulis.
Naam, di hadapanmu. Qala na'am, kemudian Nabi menerimanya. Hadis rawahu Muslim. Ini menunjukkan selain jiwa besar dari Abu Sufyan, juga yang jelas penetapan bahwasanya Nabi menjadikan Muawiyah sebagai penulisnya dan termasuk penulis wahyu yang masyhur. Di sisi yang lain juga menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak menaruh dendam sedikit pun kepada Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan sebagai penyebab terbunuhnya paman beliau Hamzah dalam peperangan Uhud, karena beliau pemimpinnya saat itu. Tidak menaruh dendam. Bahkan beliau muliakan Abu Sufyan di sini. Nah, al-baqiyah dzakarahum ashabus siyar. Adapun yang tersisa seperti Amr bin al-As, Ibnu Rawahah dan Khalid bin Walid disebutkan oleh para pengarang sirah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faslun fi kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Al-Qayyim mengatakan di dalam Zadul Ma'ad tentang fasal berhubungan dengan para penulis-penulis wahyu, penulis-penulis yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Zubair wa Amir ibn Fuhairah wa Amr ibn al-As wa Ubay ibn Ka'ab wa Abdullah ibn al-Arqam wa Thabit ibn Qais ibn Shammas wa Hanzalah ibn Rabi' al-Asad al-Usaidi wa Al-Mughirah ibn Syu'bah wa Abdullah ibn Rawahah wa Khalid ibn al-Walid wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi banyak dari para penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk di dalamnya para khulafatur rasyidin, al-khalifah al-arba', khalifah yang 4, khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Menunjukkan mereka juga ahli dalam menulis. Di sini juga kepada para ummahat dan para aba untuk memperhatikan sisi ini, akhwani fillah, semenjak dini, agar anak-anak memiliki semangat dalam menulis. Nah, diberi tugas ketika darus am, pelajaran umum, diberi tugas untuk menyibukkan diri dengan menulis. Kasih tugas walaupun menyalin apa yang di Al-Quran atau menyalin tulisan Latin, karena dua-duanya ini penting, kawan. Jangan remehkan yang penting menulis Arab. Nah, kita hidup di negeri Indonesia, harus bisa menulis Arab yang baik, juga menulis Latin, menulis dengan bahasa kita. Nah, dua itu manfaatkan majelis ketika membawa di majelis am, diberi tugas. Nah, sehingga pulang dicek, mau berangkat dipersiapkan, insya Allah terpatri dalam diri anak-anak, apalagi yang sudah tamyiz ke atas, sudah memayyiz. Yang belum bisa memahami pelajaran, diberi tugas yang dia bisa mengambil manfaat. Menulis sesuatu ayat dengan terjemahankah, atau hadis dengan terjemahannya, atau diberi tulisan yang belum bisa menulis, diberi tulisan untuk menyalin di bawahnya. Nah, ini penting. Barakallahu fiikum, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.